Tuhan terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kami juga mau belajar terus percaya kepada Tuhan. Kami mau terus belajar dibentuk dan diproses oleh Tuhan. Karena itu melalui firman-Mu, ajar kami juga senantiasa untuk boleh merenungkannya dan kami juga terus berjuang berusaha untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati waktu ini ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yosua pasal yang ke-9. Melanjutkan mungkin ya pembacaan kita. Saya mengajak kita untuk membaca seluruh bagian ayat ini, saudara, meskipun agak panjang, tetapi kita akan membaca bersama-sama ayat pertama sampai ayat yang ke-27. Yosua 9 ayat pertama sampai 27 kita baca bergantian. Saya ayat pertama, saudara sekalian ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Hal itu didengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di Shevela dan sepanjang pantai laut besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Penduduk negeri Gibeon juga mendengar apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai. Kasut usang yang bertambal untuk kaki mereka dan pakaian usang untuk mereka kenakan. Semua roti bekal mereka pun sudah kering, tinggal remah-remah saja. Namun jawab orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu justru tinggal di antara kami. Bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Jawab mereka kepadanya, hamba-hambamu ini datang dari negeri yang sangat jauh karena kemasyhuran nama Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kami telah mendengar tentang dia segala yang dilakukannya di Mesir. Sebab itu tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami, bawalah bekal untuk perjalanan. Pergilah menemui mereka dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Ini kantong anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah telah robek. Inilah pakaian dan kasut kami yang sudah usang karena perjalanan kami sangat panjang. Lalu Yosua mengadakan perdamaian dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup. Para pemimpin umat pun bersumpah kepada mereka. Orang Israel bergerak maju dan pada hari ketiga tiba di kota-kota mereka, kota Gibeon, Kefira, Beerot, dan Kiryat Yearim. Pemimpin-pemimpin itu pun berkata kepada seluruh umat, kami telah bersumpah demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu kita tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka.
Pemimpin-pemimpin itu berkata lagi kepada mereka, biarlah orang-orang itu hidup. Lalu mereka dijadikan pembelah kayu dan penimba air untuk seluruh umat, seperti yang ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin mengenai mereka. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu akan menjadi budak, menjadi pembelah kayu dan penimba air untuk rumah Allahku. Sekarang kami ini ada dalam tanganmu, lakukanlah terhadap kami apa yang kau pandang baik dan benar. Pada hari itu juga Yosua menjadikan mereka pembelah kayu dan penimba air untuk umat dan mezbah Tuhan sampai hari ini di tempat yang dipilihnya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuki di dalam Yosua pasal yang ke-9. Kalau bagi saya pribadi, saudara, dalam mempersiapkan bagian ini menjadi sebuah catatan kecil di mana ketika Yosua dan para pemimpin umat melakukan kepemimpinan mereka, ada sebuah, kalau saya boleh katakan saudara ya, lubang kecil yang kemudian Tuhan itu nyatakan lewat catatan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Nah, saudara, ketika kita melihat bagian ini, maka kita melihat, saudara, bahwa orang-orang Israel itu adalah orang-orang yang sudah membuat sebuah pencapaian yang besar sebetulnya. Kalau saya boleh sebutkan atau memakai istilah pencapaian, saudara. Ketika kita melihat, saudara, bahwa orang-orang Israel pada waktu itu sudah melewati sungai Yordan, orang-orang Israel sudah boleh membuat tembok Yeriko runtuh. Orang-orang Israel juga sudah mengalahkan dan menewaskan orang-orang Ai. Sehingga hal-hal ini kemudian membuat mereka itu bisa dibilang mencapai sesuatu yang cukup oke lah, cukup berhasil lah. Menjadi umat yang bisa mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan. Dan saudara, pencapaian ini didengar oleh orang-orang di seberang sungai Yordan. Kita tadi tahu di ayat-ayat awal saudara, bagaimana orang-orang di seberang sungai Yordan itu pada akhirnya gentar, gemetar menghadapi orang-orang Israel yang wow, mereka bangsa yang kecil tapi ternyata mereka akan menghampiri kita semua. Karena itu saudara, di ayat-ayat awal tadi kita membaca, makanya mereka itu seia sekata, mereka bersatu untuk memerangi orang Israel. Tapi menariknya, saudara, ada satu bagian, yaitu orang-orang Gibeon, yang tidak turut serta bersatu, tetapi mereka justru menyusun sebuah siasat, akal-akalan orang Gibeon, untuk menghadapi orang Israel yang sudah mendapatkan keberhasilan demi keberhasilan tersebut. Nah, saudara, ini menarik ya. Ada sesuatu respon atau reaksi yang lain tidak sama dengan orang-orang atau raja-raja yang bersepakat untuk melawan Israel, tetapi orang-orang Gibeon justru ingin coba menundukkan diri, coba menghambakan diri. Siapa tahu ketika mereka melakukan itu, nyawa mereka tidak hilang, tidak dimusnahkan oleh orang Israel. Nah, saudara, dalam konteks yang seperti inilah kemudian kita masuk ke bagian yang tadi kita baca lebih dalam lagi, bagaimana orang-orang Gibeon itu melakukan tipu muslihat, akal-akalan di hadapan orang Israel. Nah, saudara, ketika kita melihat bagian ini, maka kita bisa mendapati, saudara, bahwa setiap engkau dan saya, meskipun kita sudah sekali beryosua, meskipun kita sudah mungkin menjadi pemimpin-pemimpin umat pada waktu itu, tapi toh ternyata nyatanya, saudara, ketika kita melihat bagian ini, kita bisa salah menilai situasi.
Kita bisa salah mengambil keputusan. Sehingga semua yang kita lakukan itu kita harus menanggung akibatnya. Dan saudara, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana di ayat yang ke-14, 15, dan 16 secara khusus. Kita tahu bagaimana orang-orang Gibeon pada waktu itu ya. Mereka itu orang-orang utusan, tidak semua penduduk Gibeon pergi menghadap Yosua dan orang-orang Israel di Gilgal. Hanya orang-orang yang diutus saja, terus kemudian mereka pura-pura menjadi orang yang jauh sekali perjalanannya, terus kemudian datang dengan membawa ya baju yang sudah usang, kasut atau sepatu yang sudah usang, bahkan dikatakan roti, mereka bilang ya roti yang dulunya panas, anget karena perjalanan jauh udah dingin. Gitu ya, kantong anggur yang sebelumnya waduh masih kuat, tebel, ini sudah enggak karu-karuan kondisinya. Nah sebetulnya saudara, ada sedikit kecurigaan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 tadi, mereka orang Israel itu berpikir, jangan-jangan nih kamu nih tinggal di sini loh, deket-deket kita loh. Sudah sempat seperti itu, tetapi entah bagaimana saudara, tipuan mereka berhasil sampai di ayat 14 dikatakan, lalu orang-orang Israel mengambil sebagian dari bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta petunjuk Tuhan. Nah setelah itu sudah dikatakan lalu Yosua pemimpin umat mengadakan perdamaian atau dalam TB1 persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka dan membiarkan mereka hidup. Dan bahkan para pemimpin umat pun sampai bersumpah kepada mereka. Celakanya saudara, namun 3 hari kemudian ketahuan. Nah ini ironi sekali saudara. Kalau kita boleh bertanya begini, Yosua pemimpin Israel dan para pemimpin umat yang lain, orang-orang Israel, kan sudah sering ketemu berbagai macam orang ya saudara ya. Terus kemudian mereka beberapa kali melakukan berbagai macam strategi perang. Betul ya? Kalau meruntuhkan tembok Yeriko gimana strateginya saudara? Masih ingat? Kelilingi 1 hari, 1 kali, hari yang ke-7, 7 kali. Itu strategi perang yang aneh sebetulnya. Tapi toh ternyata karena Tuhan bersama-sama dengan mereka, mereka menang. Gitu ya. Dan berbagai macam hal yang saya yakin saudara mereka bukannya tanpa analisa loh. Mereka bukannya tanpa sebuah hal yang mereka tuh bisa lihat dengan kasat mata, ini orang benar atau enggak, ini orang siapa. Mereka punya pengalaman, mereka punya sebuah pendapat atau analisa, tetapi toh nyatanya saudara mereka itu bisa salah menilai. Dan di bagian ini jelas sekali dikatakan, waktu mereka menganalisa, satu saja yang kurang mereka lakukan apa saudara? Mereka tidak meminta petunjuk Tuhan. Simpel loh sebetulnya saudara. Tapi hal yang sederhana ini pun seringkali juga tidak kita lakukan loh sebetulnya. Saudara, kalau kita berkata, saya nih loh sudah pengalaman. Saya loh sudah makan asam garam. Saya loh sudah ngerti kalau dunia gereja, kalau membangun keluarga, kalau dunia pekerjaan, saya tuh sudah punya itu semua, ngerti masalahnya seperti apa. Tapi satu hal yang mungkin kau dan saya juga lupa adalah kita tidak lagi meminta petunjuk Tuhan. Saya tuh suka nonton film silat zaman-zaman dulu ya, film-film silat Cina itu kan menarik ya. Kalau satu orang yang jago kungfu ketemu sama ahli kungfu yang lainnya itu, biasanya apa yang mereka lakukan saudara? Duel ya biasanya ya. Wah duel. Nah, ada kata-kata sebelum duel yang biasanya itu diucapkan baik sama si ahli kungfu si A atau si ahli kungfu si B. Apa kata-katanya? Biasanya mereka kan kasih hormat dulu ya. Betul ya? Terus ngomongnya begini, mohon petunjuknya. Loh, ini udah hebat loh. Yang sana juga sama udah hebat. Tapi ini sebuah hal yang saya nggak tahu ya kenapa ya lakukan itu ya saudara.
Tapi masalahnya di waktu itu, di momen itu, Yosua dan bahkan para pemimpin umat yang lain tidak meminta petunjuk Tuhan. Sudah Alkitab tidak mengatakan, kenapa sih kamu gak minta petunjuk Tuhan? Kenapa sih untuk sesuatu yang sentral sekali, yang penting sekali, dan setiap tahap demi tahap perjalananmu masuk ke tanah perjanjian ini, bukankah Tuhan menunjukkan satu demi satu? Kok ya kali itu salah, saudara? Dan apa susahnya nunggu 3 hari? Kan ketahuan saudara di ayat 16, 3 hari kemudian baru ketahuan. 3 hari lama gak sih? Ngetes dulu lah. Kalau memang benar, betul ya, orang-orang ini adalah orang yang jauh, tunggu dulu, cek dulu benar-benar. Ya kasih makan lah, dijamu lah, hospitality lah gitu loh. Tapi enggak kan? Dan 3 hari waktu yang singkat ini baru mereka tahu bahwa apa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang dekat dengan mereka, tinggal dengan mereka. Lalu apa yang terjadi? Saudara, umat itu komplain. Lah pemimpinku salah. Sama kayak anak kita mungkin komplain di tengah keluarga. Ya papaku salah. Ya mamaku salah. Atau kita komplain sama waktu Petrus ya waktu salah ambil keputusan begitu. Saya wajar enggak pemimpin itu keliru? Bisa. Setelah ketika kita memimpin keluarga kita, ketika kita memimpin panitia, ketika kita memimpin dalam pekerjaan kita, bisa enggak kita salah ambil keputusan, kita salah menganalisa? Sangat bisa. Tapi kemudian ketika ada sebuah masukan, keluh kesah, menjadi kritikan kepada kita, sungguh kita kembali lagi melihat apa ya yang salah ya. Sehingga sudah meminta petunjuk Tuhan itu sesuatu yang tidak boleh dikompromikan oleh setiap engkau dan saya. Saudara, kita boleh punya pengalaman berbagai macam rupa, kita boleh punya pencapaian berbagai macam rupa, tetapi jangan pernah lalai satu hal ini. Tanya Tuhan. Bahkan untuk hal yang sederhana sekalipun. Tapi bukankah itu sesuatu yang sulit kan saudara? Coba kalau kita ingat masa kecil kita, atau waktu kita punya anak yang masih kecil, dia belajar jalan. Bukankah dia akan cari tangan orang yang lebih kuat untuk menuntun dia jalan tuh? Sampai kadang kita punya apa? Pinggang, pinggul nih sampai apa? Orang Jawa bilang boyoknya sampai capek gitu. Aduh gitu. Tapi dia tahu dia gak bisa jalan sendirian. Tapi waktu dia sudah mulai kuat jalan, coba tangan kita kasih. Dia kasih tangan, dia ambil tangan kita gak? Enggak loh, kurang ajar loh anak ini ya. Bak gitu, kayak seolah ngomong gak butuh pi, gak butuh mi. Waktu anak kita sudah mulai bisa ngomong, saya coba ingat-ingat kembali nih, anak itu tanya semua hal. Betul? Ini apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Itu namanya apa? Sampai ditanya, capek ya? Bosan jawab loh ya. Tanya lagi, oh gitu, ini apa lagi? Nah, begitu dia sudah punya banyak hal yang dia ketahui, mulai beranjak remaja, giliran orang tua yang tanya, lagi apa dek? Gak usah nanya mi. Lah gimana sih saudara? Dan jangan-jangan kita sama Tuhan sama kayak gitu. Sungguhkah kita masih hari ini mencari God's guidance itu? Tanya sama Tuhan. Tuhan maumu apa? Tuhan apa yang harus aku lakukan? Meskipun kita sudah punya segudang pengalaman, punya segudang pencapaian dan apapun prestasi kita, masihkah engkau dan saya belajar merendahkan hati diri kita di depan Tuhan dan tanya, Tuhan maunya apa ya? Hal ini yang kemudian pada akhirnya nanti orang-orang Israel menanggung akibatnya. Sudah bisa baca di Hakim-Hakim pasal yang ketiga. Ketika orang-orang Israel itu membiarkan orang-orang Gibeon ini hidup,
Dan inilah yang sudah diwanti-wanti Tuhan jauh-jauh hari sejak dalam kitab Ulangan dituliskan. Jangan sampai engkau mengikat perjanjian, sebab apa? Tuhan tuh khawatir, saudara. Kita itu sama kayak orang Israel, hatinya bukan berpaut lagi sama Tuhan, tapi kepada ilah lain. Dan itu kejadian. Itulah sebabnya saudara ketika orang Gibeon bilang begini ya, bagi saya ketika dia katakan begini di ayat yang ke-25. Lakukanlah terhadap kami apa yang kau pandang baik dan benar. Nah saya kata, kau pandang baik dan benar, ini menjadi sebuah frase yang nantinya akan diulang-ulang di kitab Hakim-Hakim persis setelah zaman Yosua. Bahwa orang-orang Israel itu melakukan segala sesuatu menurut yang mereka pandang baik dan benar, bukan lagi menurut yang Tuhan pandang baik dan benar. Saudara, ketika kita tahu bahwa kita bisa punya lubang, kita bisa punya salah, maka mari belajar. Sekali lagi Tuhan, tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Bahkan ketika kita dalam konteks memimpin, Tuhan kasih kepercayaan, mari belajar punya hati yang terus mencari keputusannya Tuhan itu apa. Sesederhana apapun itu. Namun, saudara, kalaupun kita berbuat salah, maka saudara, kita melihat bahwa anugerah Allah itu ada di dalam kesalahan bahkan dosa kita sebagai manusia. Saudara, Yosua dan para pemimpin umat pada waktu itu bersumpah demi nama Tuhan. Dan sumpah itu gak bisa dicabut, saudara, karena kekudusan nama Tuhan itu gak bisa dipermainkan. Tapi justru karena itu kalau saudara membandingkan nanti di dalam Yosua pasal yang ke-10, saudara, dan seterusnya, dan sampai Yosua ini habis catatannya, maka dikatakan sepanjang umur hidup Yosua dan para tua-tua Israel, pemimpin umat Israel, seluruh orang Israel itu beribadah kepada Tuhan. Sekurang baik apa Tuhan? Di tengah-tengah kesalahan kita yang tidak meminta petunjuk Tuhan, anugerah Tuhan masih tetap dinyatakan. Saudara, ketika kita melihat hal ini, saudara, maka kita mendapati persis aja, saudara, setelah pasal ini, Yosua sudah melakukan kesalahan, para pemimpin umat bisa melakukan kesalahan juga sama, saudara. Tapi toh nyatanya Allah tetap berperang bagi Israel. Tapi toh nyatanya ketika Yosua memohon kepada Tuhan untuk orang-orang Israel supaya menang dalam peperangan itu, Tuhan tetap mendengar doanya dan Tuhan menjawab doanya. Tapi bukan berarti jangan dibalik ya saudara ya. Oh kalau gitu salah-salah terus saja lah Pak. Nanti Tuhan juga beranugerah. Itu kurang ajar sama Tuhan saudara. Itu gak tahu terima kasih. Kita tetap berusaha menjalankan hidup kita tahap demi tahap sambil meminta petunjuk Tuhan. Kalaupun kita melakukan kesalahan, anugerah Tuhan selalu cukup untuk membuat kita itu melanjutkan kehidupan kita. Nah, itulah sebabnya anugerah Tuhan yang dinyatakan kepada orang Israel itu yang harusnya membuat engkau dan saya semakin berhikmat, semakin bijaksana dalam memimpin, semakin tahu maunya Tuhan, semakin ngerti bagaimana memperlakukan orang lain ketika engkau dan saya dipercayakan untuk memimpin. Sebab anugerah yang besar itu bukan untuk kita permainkan, karena kita tahu anugerah itu akan merangkul kita ketika kita bisa salah mengambil keputusan. Justru karena anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya untuk diri kita itu. Maka setiap kali engkau dan saya diberikan kesempatan untuk memimpin, diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi di depan Tuhan. Dari tengah-tengah keluarga kita, pekerjaan, bahkan pelayanan di gereja ini. Maka Tuhan yang selalu mendengar kita. Dan Tuhan yang selalu berperang bagi setiap kita itu. Oleh karena itu, coba terus hidupi anugerah Tuhan itu. Sama seperti engkau dan saya mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Itulah sebabnya ketika engkau juga dipercayakan, saudara, maka setiap kita juga belajar menjadi
pembawa anugerah dan belas kasih ilahi itu bagi orang lain. Nah, saudara, itu yang ditunjukkan oleh Yosua dan para pemimpin umat kepada orang-orang Gibeon. Meskipun saudara, mereka juga bisa menjadi orang yang pada akhirnya menyeret orang Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Tetapi anugerah Tuhan itu membuat mereka juga melihat kekudusan nama Tuhan itu membuat mereka akhirnya kami tidak lagi bisa melakukan sesuatu karena kami sudah salah. Tapi kamu akan hidup di tengah-tengah kami sebagai orang-orang yang menghambakan diri untuk pembangunan rumah Allah. So, di tengah-tengah kesalahan kita, di tengah-tengah keputusan yang mungkin kita ambil dengan tidak memperhatikan petunjuk Tuhan, Tuhan masih memberikan kita kesempatan yang kedua untuk memperbarui diri kita di dalam belas kasih ilahi itu. Sehingga kalau orang lain juga pernah salah, saudara, jangan tangan kita tuh gini, nah gitu ya, seolah diri kita selalu paling benar. Enggak, tapi tuntun mereka sama seperti Tuhan masih tetap mendengar doa kita, berperang bagi kita, menuntun kita hari ini. Dan dengan anugerah yang sama itu, mari kita membangun komunitas ini bersama-sama. Seperti apa yang Tuhan tunjukkan ketika engkau dan saya bertanya, belajar terus bertanya apa yang Tuhan mau, khususnya untuk gerejanya di tempat ini. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, ketika Engkau memberikan kami tanggung jawab, Engkau memberikan kami kesempatan, seringkali kami melakukan kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Seharusnya kami menerima hukuman di dalam kesalahan yang kami lakukan, dalam dosa yang kami lakukan. Tapi hukuman itu justru ditimpakan kepada Kristus yang tidak bersalah. Supaya kami tahu apa artinya anugerah Tuhan. Sehingga setiap keputusan, setiap tahapan kehidupan kami bagi tengah-tengah keluarga kami, kehidupan pribadi kami di tengah-tengah pekerjaan kami, bahkan di gereja ini, dengan anugerah Tuhan yang merangkul kami itu, kami mau terus belajar, bertanya, meminta petunjuk Tuhan. Sehingga jadikan kami orang-orang yang rendah hati, bukan karena kami sudah punya segudang pengalaman, begitu banyak pencapaian yang kami dapatkan dalam hidup kami. Tapi seberapa besar keberserahan diri kami di hadapan Tuhan dengan mau bertanya, Tuhan, apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan? Tuhan, tolong gerejamu di tempat ini, tolong hamba-Mu, Pendeta Petrus dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan, majelis, dan juga segenap jemaat yang ada. Supaya kami sungguh menapaki the land of faith itu sambil terus meminta petunjuk Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan